Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi wa la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu segenap pimpinan dan karyawan di BMT Khonsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkannya kepada kedua hasanah kita, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, atas izin Allah pagi hari ini kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan ini, majlis ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sangat panjang, ketika kemudian ada majlis zikir maka kita dihadiri para malaikat. Walaupun saya lihat itu ada kursi yang kosong, jangan dianggap kosong karena kursi itu diisi malaikat. Cuman jangan pingin tahu endi malaikate gitu. Insyaallah ada. Dan ketika malaikat itu hadir, saat nanti majlis itu kemudian berakhir, para malaikat ini melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata malaikat menyampaikan setidak-tidaknya 3 hal. Allah bertanya, dari mana? Maka malaikat menjawab, min majalisidz dzikir. Baru kami dari majlis zikir. Ngapain mereka ini kumpul? Kita kan kumpul nih. Ngapain mereka kumpul itu? Kata malaikat, ya Rabb, mereka berkumpul meminta surgamu. Allah balik nanya tuh kepada malaikat, memang mereka tahu surgaku seperti apa? Enggak. Kemudian yang kedua, kata malaikat, mereka juga meminta agar dijauhkan dari nerakamu. Pertanyaan Allah selanjutnya, emang mereka tahu nerakaku seperti apa? Enggak. Terus yang ketiga dia katakan, ya Allah, mereka juga meminta ampunan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat disampaikan, ya wahai para malaikat, bagi mereka mendapatkan itu semuanya. Jadi kita nih duduk tidak sampai 1 jam di sini, apa enggak luar biasa? Karena kita nanti mudah-mudahan mendapatkan surga Allah, dijauhkan kemudian dari nerakanya, dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang kemudian hadir ke majlis zikir kemudian mendapatkan 3 ini, kira-kira di majlis zikirnya semangat apa lesu? Ngantuk apa melek? Nek sing lagi majelis taklim kemudian ngantuk, berarti orang ngerti tujuannya yang didapat apa. Oke, tetapi kalaupun lagi majelis taklim ngantuk, jangan diganggu. Kenapa? Karena dia lagi mengamalkan ilmu, kan begitu? Ya enggak? Orang di majelis zikir kemudian majelis taklim ngantuk, itu lagi mempraktekkan ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu di mana kalau jasad itu butuh istirahat, ruh juga butuh istirahat. Istirahatnya ruh dengan baca Quran, sholat, hadir di majelis taklim. Maka dia datang ke majelis taklim lagi mengistirahatkan ruhnya. Tetapi sekaligus di majelis itu dia mengistirahatkan jasadnya, yaitu dengan istirahatnya jasad apa?
Tidur. Maka tidur di majelis zikir, di majelis taklim mengistirahatkan jasad dan mengistirahatkan ruh. Saya tanya, orang ini cerdas apa tidak cerdas? Yes. Dijawab dewek lah. Oke. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita ngobrolnya, ini saya ngajak ngobrolnya ya, saya agak santai nih, tapi insya Allah yang dibahas nggak santai, walaupun saya mungkin tampilannya santai ya. Kayaknya yang pas ngisi malah Pak Ades bukan saya. Di antara tanda pasnya apa? Dia pakai peci, saya nggak pakai peci. Saya biinilah karena setelah ini saya mau ada acara, jadi karena pakai kendaraannya nggak ini, jadi insya Allah gitu. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi ya. Insya Allah antara peci tidak dengan pakai peci pengaruh nggak? Pengaruh ya. Mau ilmunya udah di peci ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan coba merenung dalam konteks kemudian perjalanan hidup kita. Kalau kita dikatakan kemudian merenung, ya merenung nih, berarti kita menghadirkan pikiran kita untuk merenung. Mana yang banyak kita renungkan? Merenung dari ujung kehidupan atau merenung dari pangkal kehidupan? Halo? Sekarang kita ini kebanyakan ketika merenung, yang kita renungkan, yang kita pikirkan ujung kehidupan atau pangkal kehidupan. Rata-rata kita hari ini berpikir tentang renungan kita adalah pangkal kehidupan. Apa bedanya kalau kemudian pangkal kehidupan dengan ujung kehidupan? Bapak Ibu, ketika berbicara tentang pangkal kehidupan, orang merenungkan tentang pangkal kehidupan, maka dia banyak yang dipikirkan urusan-urusan dunia. Ada seorang bapak ketika kemudian punya anak, maka dia mulai berpikir, ini anak saya 3, rumah punya 1, berarti saya menyiapkan 2 rumah lagi. Begitu kan? Atau dia bilang, anak saya 3, kendaraan punya 1, kemudian nyiapkan kendaraan buat anaknya. Boleh nggak? Boleh nggak orang tua berpikir seperti itu? Nggak ada larangan, boleh. Dan lihat orang tua yang menyiapkan ini kan sekuat tenaga dia agar apa? Agar kemudian kalau seandainya sudah tersiapkan itu semuanya, mohon maaf, anaknya menjadi bahagia, anaknya menjadi mudah dalam hidupnya. Seorang mikir ngutang apa-apa, kue nikah kasih rumah 1 belum, kasih kendaraan 1 belum, enak gak? Sing paling enak siapa? Jadi mantune. Ada, mohon maaf, yang kesamaan peristiwa seperti itu. Tapi hati-hati loh, masih ada yang bujang belum? Hati-hati. Kalaupun kita kemudian berpikir tentang pangkal kehidupan, kemudian jangan sekali-kali kita berpikir, oh ya udahlah kalau kayak gitu kita enak, berarti berkeluarga itu enaknya apa? Golet bojo, golet seorang istri yang sugih. Hah, begitu ya? Boleh nggak? Oke, boleh-boleh kabeh gimana sih? Antum nggak punya timbang-timbang. Gini. Sugih ngerti agama oke. Tapi begini ya. Nek kalau Nabi kan 3 ya, minimal 3. Sugih, turunannya apik, karo sugih kemudian fisiknya bagus, agamanya bagus ya. Tapi kalau kemudian ada 3-3-nya, wis ayu, anaknya wong sugi, agamanya bagus, saya kalau mendapatkan seorang wanita yang seperti itu, orang tak kasihkan karo jenengan. Kira-kira nyari yang segitu ada nggak? Ada nggak? Ada. Cuman gampang apa? Sedikit apa banyak? Sedikit. Nah, karena sedikit jangan sampai kemudian terjerumus. Ini pikiran kita, berbicara pikiran. Maka kalau seandainya seseorang kemudian menikahi atau berkeluarga, dia karena melihat kekayaannya, mohon maaf, siap-siap dia dimiskinkan oleh Allah. Oke? Dimiskinkan. Siap-siap dimiskinkan. Ya, dan itu banyak kejadiannya. Saya kemarin itu mendapatkan curhatan orang, ya Allah ya Rabbi ya.
Ini orang menikah karena dulu ya begitu, karena melihat dia orang kampung pergi kota dapat istri kemudian orang kota, mungkin melihat oh haid ya, kemudian wajahnya juga mungkin cantik. Apa yang terjadi hari ini dia ditinggalkan oleh istrinya setelah kemudian dia menjual seluruh warisannya, dia jual warisannya, dia berikan kepada istrinya, niatnya kemudian untuk beli rumah, ternyata istrinya pergi dengan uang yang hasil warisan itu, dia sekarang hidup sendirian, gak ada anak, gak punya rumah, ngontrak hidupnya. Jadi hati-hati dalam urusan ini. Kalau seandainya kemudian menikah karena melihat cantiknya saja, maka siap-siap dihinakan nanti. Tapi kalau menikah karena agama, menikah karena agamanya, maka insya Allah nanti Allah kumpulkan dua hal ini. Allah kumpulkan kemuliaannya dan Allah kumpulkan hartanya ketika menikah karena agama. Jangan-jangan lagi ke ilmunya telat, terus kejadian sampai dapat ilmunya. Minimal buat siapa? Anak keturunannya ya. Baik, balik lagi ke tadi masalah pikiran kita. Jadi pikiran kita ini akan berpengaruh terhadap apa yang kita lakukan. Imam Al-Ghazali menyampaikan begini. Ini bukan hadis. Awas, tidak semua yang bahasa Arab itu hadis. Ya. Imam Al-Ghazali menyampaikan seperti ini. Kullu ma yasna'uhul mar'u huwa natijatu mubasyaratan lima yaduru fi fikrihi. Kata Imam Ghazali, segala yang dilakukan oleh seseorang, setiap perbuatan seseorang itu merupakan hasil dari lintasan pikirannya. Ya. Jadi pikirannya turun ke bawah, maka dia akan turun. Kalau kemudian di pikirannya itu muncul kata-kata yang kotor, maka akan keluar lisannya ngomong yang kotor. Itu kata beliau ya. Jadi betapa pikiran ini berpengaruh kepada kita. Maka kata beliau ketika berbicara tentang mesni, fakama annal mar'u, seperti pikiran seseorang, ini urusan yang beliau tarik masalah sakit dan masalah kemudian sehat. Kata beliau, kalau ada orang yang dalam pikirannya saya akan sakit, maka sakit. Kalau dalam pikirannya saya akan sehat, maka sehat. Begitu ya, itu urusan pikiran. Jadi pengaruhnya besar urusan pikiran itu terhadap apa yang akan kita lakukan. Ya, maka kemudian kita tuh pikirannya harus positif. Kenapa? Pengaruh. Bahkan kalau kita melihat sosok seorang Ibnu Sina, beliau ahli kedokteran. Beliau menyampaikan begini, ini urusan pikiran. Yang mana pikiran itu kan kalau tadi Imam Ghazali dari pikiran itu kemudian lahir bagaimana perilaku. Nah, kalau kemudian Ibnu Sina menyampaikan gini, ini kaitannya dengan sakit penyakit ya. Kata beliau, orang kalau kemudian panik dalam konteks penyakit ya, orang ketika mendapatkan kabar satu penyakit tentang dirinya panik, maka kata beliau kepanikan itu setengah dari penyakit. Jadi kita ketika panik itu setengah penyakit sudah ada diri kita, tambah penyakitnya, sempurna kan? Jadi setengahnya penyakit itu adalah ketika kita panik. Maka tidak sedikit orang itu yang kemudian tidak mau ngerti walaupun sakit apapun orang belum kontrol kan? Kenapa? Takut panik. Gitu ya. Nah, tapi yang kalau kehabisan uang panik nggak? Umpamanya antum udah tanggal 20 nih, udah habis-habisan, panik nggak? Kalau panik setengah penyakit tuh. Jadi benar nih ya. Saya kemarin alhamdulillah bisa silaturahim. Ini cerita tentang masalah panik. Jadi kemarin saya silaturahim sama istri itu, ada temannya istri, ibunya wafat. Syawal kemarin itu. Menariknya gini, ini cerita tentang paniknya. Ibu ini sakitnya udah bertahun-tahun. Tapi selama bertahun-tahun itu, kalau periksa ke dokter, kata dokter apa? Dokter, ini mahnya kambuh.
kalau orang disebut penyakit mah, mohon maaf, panik nggak? Orang kalau disebut penyakitnya apa? Mah, panik nggak? Nggak panik. Loh mah, biasalah gitu. Ini mah, ini alergi, minum obat ini, selesai gitu. Dan dia kemudian dalam hidupnya bertahun-tahun memahami kalau kemudian sakitnya itu mah. Cuman curiganya begini keluarganya, karena memang mah terus gitu. Ke dokter itu sakit, mah kasih obat terus kayak gitu. Dan dia merasa enteng aja. Cuman Ramadan kemarin itu, habis Ramadan kok berat badannya menurunnya drastis. Ceritanya berat badannya itu tersisa tinggal 35 kg. Ada yang 35? Nggak ada ya di sini. Di atas 50 semuanya. 35 ya. Akhirnya keluarganya curiga, maka kemudian diperiksakan ke dokter. Ke dokter spesialis, dibawa seperti itu. Ternyata setelah diperiksa semuanya komplit dan ibunya udah bilang begini, ngesuk newis diperiksa, cek lab segala sesuatu, aku nggak usah dikasih tahu. Bilangnya begitu. Dan ternyata setelah diperiksa apa? Setelah diperiksa ternyata di dalam tubuhnya ada kanker. Anaknya sepakat gak usah dikasih tahu ibu ini. Ibu nggak kasih tahu kanker itu. Nah, ketika sedang berjalan waktu dirahasiakan sedemikian rupa, tapi kan harus melakukan kemo. Kan nggak mungkin kalau nggak dikasih tahu. Akhirnya pelan-pelan dikasih tahu kalau ibu itu terkena kanker dan harus di kemo. Pertanyaannya, ibu mau enggak? Jawabannya apa? Enggak. Tetapi setelah itu dia menjadi panik, nggak tenang lagi. Padahal penyakitnya sudah bertahun-tahun di tubuhnya, karena kemarin dia nggak tahu, tenang aja. Maka ketika dia panik, itu menjadi setengahnya penyakit. Sedangkan ketika kita tenang menghadapi penyakit, tenangnya sikap kita terhadap penyakit itu setengah dari obat. Si ibu tadi dia nggak tahu penyakitnya, tenang aja, maka dia enak aja gitu hidup itu, ya. Nah itu, jadi tentang tenang, kemudian tentang bagaimana dia itu panik berpengaruh. Itu kata siapa? Ibnu Sina. Tetapi selanjutnya, kalau kita kemudian sudah tahu bahwasannya kita ini punya penyakit, ada yang dalam diri kita ada satu penyakit, dan kita tahu kemudian efek dan akibatnya, tapi kemudian kita sabar menerima itu, kata beliau apa? Sabar ketika kita menghadapi penyakit setengah dari kesembuhan. Jelas? Ya. Sudah cukup? Bisa diterima nggak ini? Ya, itu tentang masalah apa? Pikiran. Ya, pikiran. Nah, kembali. Maka ketika kita dalam pikiran kita, mohon maaf, dalam pikiran kita, apakah pikiran kita yang lagi berjalan ini, yang banyak dominan itu, pikiran itu tentang pangkal kehidupan atau ujung kehidupan, maka itu akan berpengaruh terhadap perilakunya. Maka kata Umar Ibn Khattab, beliau menyampaikan satu kalimat yang menarik. Kata beliau, Umar bin Khattab itu kalau hidup, dia mulai berpikir dari ujung kehidupan. Arti ujung kehidupan apa? Kematian. Itu ya. Jadi ujung kehidupan itu maksudnya kematian. Dia mikir kalau seandainya dia hidup, nanti ujungnya seperti apa. Umar itu berpikirnya tentang ujung kehidupan. Jadi yang dia pikirkan mulai daripada akhir kehidupan. Maka kata beliau, ya, ketika berbicara ini, yang dipikirkan oleh beliau adalah ketika berbicara tentang ujung kehidupan, pilihannya hanya dua, kata Umar. Satu, apakah kita mau mendapatkan surga atau neraka? Hanya itu pilihannya. Dan yang ketiga, mau surga apa neraka? Itu yang dipikirkan. Maka kata Umar, kalau seandainya dia berpikirnya di ujung kehidupannya dia ingin surga, maka berpikirnya dia tentang ujung kehidupan dia ingin mendapatkan surga, maka dalam proses kehidupannya dia akan banyak melakukan kebaikan dan kebaikan. Beda kalau yang berpikirnya ujung kehidupannya neraka. Tapi kalau ditanya emang ada, Bu, pilih surga apa neraka? Aku neraka baiklah. Gak ada. Semuanya pingin
surga. Begitu ya. Nah, itu tentang ujung kehidupan. Baik. Nah, maka ketika kita berpikir tentang ujungan kehidupan itu, ternyata orang-orang yang sukses memimpin dunia ini, ternyata mereka berpikir tentang ujung kehidupan dulu loh. Kita ini jarang, kadang-kadang mungkin gak suka karena mikirnya pangkal kehidupan. Orang jujur kalau berpikir tentang ujung kehidupan gak bakal ngoyo kok. Orang kalau berpikir tentang ujung kehidupan, dia akan surga, dia tidak akan berkhianat kepada orang lain, dia akan berakhlak baik dengan siapapun, dia tidak akan berlaku zalim kepada siapapun, dia akan melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena dia berpikir ujung kehidupannya pingin masuk surga. Nah, kalau yang berpikir pangkal kehidupan, masing penting aku kepenak lah, terserah orang lain gimana, begitu. Lihat, banyak yang tidak mengetahui di antara kita ini ada sosok seorang Umar bin Abdul Aziz. Ya. Umar bin Abdul Aziz itu catatan sejarahnya umurnya berapa? Mohon maaf, ada yang ingin seperti Umar bin Abdul Aziz? Ada? Kalau ada catat umurnya. Umar bin Abdul Aziz itu usianya hanya di usia 39 tahun 6 bulan. Sinten? 39. 39 tahun 6 bulan. Dan beliau di usia kemudian 39 tahun 6 bulan itu diberikan kesempatan untuk memerintah berapa? Memerintah berapa? Hanya kurun waktu catatannya 2 tahun. Hanya 2 tahun. Pak Syams jadi manajer BMT berapa tahun? 1 tahun, kurang setahun lagi berarti kalau jadi. Cuman begini maksudnya, lihat umurnya pendek, kepemimpinannya pendek, tapi karyanya luar biasa. Ini yang perlu kita catat. Karyanya luar biasa. Bagaimana karyanya beliau? Walaupun memimpin 2 tahun, ketika beliau naik menjabat menjadi seorang khalifah, tatanan negara itu belum baik, kesejahteraannya itu belum baik, tetapi ketika beliau memimpin 2 tahun itu, ternyata dalam kurun 2 tahun itu di negeri yang beliau pimpin sudah sulit mencari orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Susah nyari siapa yang menerima zakat, susah, nggak ada ngantri-ngantri. 2 tahun bisa mengentaskan kemiskinan yang luar biasa. Hanya 2 tahun. Ya, dan kita kalau melihat kesejahteraan sebuah negeri kan begitu. Penerima zakatnya sedikit apa? Banyak. Gitu ya. Nah, yang menarik begini. Kenapa beliau bisa seperti itu? Dalam kurun waktu yang sebentar beliau kok bisa sukses seperti itu? Ternyata ini berpikir tentang ujung kehidupan. Ternyata Umar bin Abdul Aziz itu saat beliau kemudian dilantik menjadi seorang khalifah, kemudian beliau ini berbisik kepada ulama yang mendampinginya, Ibnu Syihab Az-Zuhri, murabinya. Kalau gitu murabinya ya. Murabinya, pendampingnya, ulama ini yang ikut kemudian melantik. Lihat. Awal ketika beliau kemudian diangkat menjadi seorang khalifah, diambil sumpahnya menjadi seorang khalifah, ternyata dia berbisik kepada ulama Ibnu Syihab Az-Zuhri sebagai murabinya. Apa yang beliau sampaikan? Beliau katakan begini, inni akhafun nar. Gitu. Ya Syekh, ketika jadi pemimpin, dia bisikan pada gurunya apa? Inni akhafun nar, saya takut dengan neraka. Ya saya sungguh takut dengan api neraka. Dan betapa kalimat ini diucapkan karena beliau ketika awal memimpin, yang dia pikirkan apa? Seandainya kepemimpinannya mengantarkan dia ke neraka. Berpikirnya tentang ujung kehidupan. Ya, begitu ya. Jadi ternyata orang yang berpikir tentang masalah ujung kehidupan itu, berpikir tentang masalah kematian, serius hidupnya. Tapi bukan begini, karena mentang-mentang ujung kehidupan mikirkan kematian, diajak apa-apa, Mbak, ngesuk jadwalnya rih lah boten kulo. Kenapa? Ngarep mati. Mbak,
besok ada arisan lah boten, saya mau mati, jadi nggak ngapa-ngapain, salah. Bukan begitu ternyata efeknya. Ketika memikirkan kematian itu justru kemudian lebih benar karena tahu waktunya sebentar. Ya, jadi dia lebih hati-hati dalam hidupnya. Ambil yang manfaat, ambil yang manfaat. Kayak ginilah kalau kemudian orang yang mengingatkan dirinya dengan ujung kehidupan tuh kayak orang kalau seandainya punya penyakit, mohon maaf ya, ini pengalaman. Penyakit kolesterol, penyakit asam urat, penyakit darah tinggi, komplit kan? Komplit. Ya kalau nggak pernah ketemu makanan yang enak-enak sih mungkin nggak ada pantangan ya. Ketemunya ala kadarnya, mungkin ini nggak ada tantangan. Maksudnya nggak ada nafsu, nggak ada kemudian kesempatan kemudian untuk makan yang enak-enak. Maksudnya ketemunya apa? Ya alhamdulillah ketemunya karo bening. Kan nggak ada tantangannya kalau bening. Makanan ketemu yang lain biasa aja, ketemu sih malah sehat. Tapi yang repot tuh kalau punya penyakit kolesterol ini, punya penyakit kemudian darah tinggi, punya penyakit asam urat, diundang hadir di sebuah tempat yang itu makanannya luar biasa. Kita diperbolehkan makan sepuas-puasnya, bahkan dihormati menjadi orang yang pertama untuk nyicipi. Permasalahannya makanannya soto babat, tengkleng, kambing guling, kacang, somai, enak-enak semuanya. Nah maka di sini remnya ada muncul kan? Kenapa? Karena punya penyakit. Silahkan pilihannya, mau diterabas boleh, silahkan makan sekenyang-kenyangnya silahkan. Tapi nanti setelah makan siap-siap apa? Kambuh semuanya. Maka ketika dia punya penyakit menjadi rem. Tengkleng. Cuman saya punya darah tinggi, kurangi. Somai ada kacangnya, nggak banyak-banyak, kenapa? Asam uratnya kambuh. Begitu. Maka kemudian itu sebagai rem agar kita kemudian tidak terlampau ngoyo urusan-urusan makanan itu. Nah dunia itu Bapak Ibu sekalian, dunia itu supaya kita tidak terlampau mengikuti hawa nafsu kita, maka diantara cara untuk mencegahnya, mengurangi agar kita tidak terlalu berenak-enak dengan dunia, apa? Ingat-ingat tentang kematian. Jadi kata Ibnu Jauzi, beliau menyampaikan kalau orang yang ingat tentang masalah kematian, banyak kematian, kata beliau apa? Orang-orang yang banyak kematian itu, maka niscaya dia tidak akan mengikuti syahwatnya urusan makan. Tidak bakal kalau orang kematian itu makan sewajarnya aja. Jujur syahwat makan kita kan luar biasa ya. Kita tahu kuliner kita, ibu tahu bakso yang enak di mana? Nasi goreng yang enak di mana? Tahu kan? Kadang-kadang kita di sebelah rumah ada tukang bakso, tapi kita bilang gak enak baksonya enak. Neng kono jalan 1 jam hanya untuk makan bakso. Syahwat. Ini pengalaman betul. Karena kita timbangannya banyak. Neng keneke enak deket dari rumah, cuman mahal. Di sana sama enak tapi murah. Pilih yang mana? Sing jauh murah. Mesti gitu. Itu syahwatnya, apalagi kalangan ibu-ibu. Wes, ibu-ibu timbang-timbangannya akeh banget. Ya kan? Urusan makan, syahwat makan. Dan sekarang mohon maaf, hari ini yang gencar urusan itu. Kata Ibnu Qayyim Az-Zawzi dikatakan, sungguh orang yang banyak mengingat kematian, dia tidak akan mengikuti syahwat dia untuk urusan makan, begitu juga urusan minuman. Nggak bakal dia melakukan seperti itu. Apa maksudnya? Ya wis, diterima apa yang di hadapannya aja. Hari ini ketemu mendoan, besoknya ketemu tempe, kemudian kering tempe goreng, tempe kering, wes bolak-balik, baik. Terima. Artinya syahwatnya tidak tahu diperturutkan. Kira-kira kalau hidup gitu enak gak? Iya, betul ya. Kita kalau tidak kemudian ini, tapi beda ya. Orang yang memahami hidupnya tentang ingat kematian dengan orang yang kemudian pelit beda. Beda tipis ya. Ini antara pelit kalau ingat kematian. Jadi kita ini seperti itu. Ya, jalannya tuh ingat kemudian. Dan kata beliau,
Orang yang banyak ingat kematian, selain dia tidak akan mengikuti syahwat makannya, syahwat minumnya, dia mikir apa? Buat apa? Buat apa? Buat apa? Yang penting dia sudah cukup kemudian dengan itu. Dan yang kedua, yang ketiga kata beliau, niscaya dia pun tidak ingin masuk ke dalam rumahnya. Artinya kalau orang yang kemudian mengingat kematian itu, dia nggak bakal bermegah-megahan dengan rumahnya. Dia nggak mau tuh masuk rumahnya tuh. Ya, kalau ingat yang kematian dan ingat dan tahu bagaimana setelah orang wafat itu pertanggungjawabannya, itu yang dimaksud loh. Maka dia juga masuk rumah juga nggak mau. Kemana? Kata Ibnu Qayyim, orang ini kemudian tidak ada syahwat yang berlebihan untuk makannya, untuk minumnya, bahkan dia pun tidak akan mau masuk ke dalam rumahnya. Maka dia kemudian akan lari ke tengah lapangan dengan menangis, dan dia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, jadikanlah saya pohon. Ya Allah, jadikanlah saya pohon. Kenapa? Karena dia melihat beratnya pertanggungjawaban yang didapatkan setelah kematiannya. Halo, bisa diterima nggak ini? Ini kenapa diam? Diam tanda apa? Tanda bingung. Bingung nggak? Yang disampaikan bingung nggak? Nggak. Ya. Itu tadkiratul ketika berbicara kemudian mati. Maka pikiran ini menjadi pokok penting bagi kita. Ingat, kita berpikir jangan dari pangkal kehidupan, tapi kita berpikir tentang ujung kehidupan. Sehingga kita akan banyak melakukan amal-amal kebaikan. Setiap apa yang kita lakukan, maka kita pikir, ini efeknya nanti kalau di ujung gimana? Coba sekali-kali, ini ada nasihatnya, sekali-kali renungkan kalau seandainya bertakziah, terus kita masuk seolah-olah kemudian yang meninggal itu kita. Sehingga kalau kita yang meninggal, kita lihat punya tetangga ada yang meninggal, dan nanti flashback itu tetangga kita ini kelakuannya seperti apa? Ya, seperti apa? Seperti apa kelakuannya? Maka Bapak Ibu sekalian dilihat, Ibu renungkan. Mana renungannya? Lihat, ya Allah ya Rabbi, dia meninggal ya. Ternyata umpamanya tetangga itu yang memandikannya telat banget, lama banget mandikan, ada aja ini nggak ada. Coba kalau kemudian kita wafat, kan pingin segera dimandikan itu, karena segera menghadap. Kebayang kalau kemudian yang dilihat oleh kita itu ternyata orang di sekelilingnya itu untuk memandikan susah luar biasa. Coba kebayang kalau kita seperti itu, gimana rasanya? Ya. Terus yang kedua, orang kemudian udah dimandiin, dikafanin, disolatkan. Lihat yang menyolatkan itu seperti apa. Kita kan pingin disolatkan oleh banyak orang, tapi kalau kita melihat ternyata orang ini disolatkan hanya segelintir yang menyolatkan, rasanya gimana kalau kita kemudian di dalamnya? Kita yang menjadi mayatnya. Kemudian saat tahsinul mayit, saat mayit akan diberangkatkan, Pak Qayyim kemudian berdiri, kemudian mendoakan. Lihat, apakah orang yang di sekeliling itu doanya serius, atau kemudian mereka itu nggak perhatian, malah kemudian cuek. Yang serius mungkin yang hadir itu 50, yang cuma 5. Rasakan kalau kita kemudian didoakan, ternyata yang lain nggak peduli dengan kita. Kenapa? Dengan tidak khusyuk berdoa untuk kita. Terakhir saat diantarkan kepada kuburan, lihat yang ngantar ke kuburan seberapa. Maka cek recheck kalau kita kemudian di dalamnya. Baik. Ini fase pertama. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, penting kita mengingat kematian. Ya, ingat kematian. Tadi ilmu yang pertama apa? Ilmu yang pertama tentang kita tenang dalam menghadapi kehidupan. Oh iya, sedikit saya mau menceritakan, ini pengalaman yang saya dapatkan dari supir ambulan. Supir ambulan. Bukan. Jadi ini saya ceritakan yang tadi ya, orang kalau kemudian dia ini tenang setengah apa? Tenang itu setengah dari obat. Tenang setengah dari obat. Kalau apa yang pertama? Panik, bukan piknik ya. Panik setengah dari penyakit. Kemudian sabar setengah dari kesembuhan. Saya mau cerita, ini tadi lupa saya ceritakan untuk menguatkan aja.
Jadi satu hari malam kapan ya? Malam Senin kemarin, malam Senin. Saya karena dari luar kota, kemudian harus ke Sidarja, ngisi di Sidarja orang yang mau pamitan haji. Saya langsung dari rumah kemudian sana. Tapi jam 1 malam itu saya harus langsung berangkat ke Semarang. Jadi saya berangkat dari Sidarja itu jam setengah, tapi udah nggak kuat nyupir. Saya bilang minta seorang bilang, tolong saya diantarkan. Nah di jalan itu ngobrol. Di antara obrolan menarik begini, ternyata yang biasa diantarkan oleh ambulan itu adalah ada pasien cuci darah. Ini kalau orang udah cuci darah udah di ujung ya, di ujung lah pokoknya cuci darah itu. Tapi ternyata orang-orang yang cuci darah juga tidak semuanya ingat dengan Allah. Karena ada orang pasien cuci darah itu ya disuruh sholat juga susah, gitu kan. Dikisahkan ada seseorang, ini tentang kemenerimaan ya, kesabaran, kesiapan, ketenangan. Jadi beliau ini pasien cuci darah, kemudian selanjutnya beliau rutin. Cuman hebatnya beliau itu kalau seandainya kemudian tidak bisa diantar oleh ambulan, konon pasien yang lain itu kalau kemudian ambulan itu tidak bisa mengantar, maka dia akan langsung minta, Pak, tolong dicariin lah, kayak gini-gini nih. Mesti nggak nerima, tolong dicariin. Dia panik gitu kalau nggak ada ngantar itu panik ya. Tapi kalau dia ketika orang ambulan itu nggak bisa ngantar, dia cuma kalimat satu, udah Pak, nggak apa-apa, nanti saya bisa berangkat sendiri. Tenang aja. Ketenangan hadir dalam dirinya. Ketenangan yang kedua, ternyata satu saat beliau ini harus kontrol, minta rujukan, ternyata rujukannya nggak keluar. Karena nggak keluar berarti nggak bisa cuci darah kan? Tapi apa? Belum nerima. Ya udah, memang nggak dapat rujukannya ya nggak berangkat. Kondisi keluarganya itu dia punya 1 istri, 2 anak. Anaknya dua-duanya ngerantau di luar kota. Istrinya itu kondisinya stroke. Istri stroke, dia cuci darah, pekerjaan dia tukang batu. Kebayang nggak? Tapi lihat Allah mengatur. Akhirnya dia nggak berangkat. Kenapa? Karena nggak dapat rekomendasi itu, nggak dapat rujukan itu. Dia nggak berangkat, nggak cuci darah. Beberapa kali cuci darah gitu kan. Tapi dia merasakan walaupun dia nggak cuci darah, badannya enak. Karena orang kalau cuci darah itu seminggu 2 kali, kalau udah harus waktunya gimana badannya? Konon katanya lemes, nggak kepenak. Itu katanya. Nah, ternyata dia enak badannya. Karena enak badannya, dia kerja. Ngapain? Nguli lagi bangunan kayak gitu. Nah satu saat kemudian supir ambulannya telepon karena jadwalnya, Pak, niki jadwal jenengan mangkat apa ora? Mas, aku ora mangkat, aku wis kepenak awake. Lawang kemarin juga ketika saya mau kontrol kemudian dibilangin gimana apa rasanya, badan saya enak, kemudian saya nggak usah cuci darah lagi. Kira-kira gimana? Berarti sembuh. Ya, sembuh. Kenapa? Loh, dia bisa aktivitas biasa, katanya nggak ada yang kerasa apa-apa. Tapi mohon maaf dari kisah ini kemudian jangan bilang begitu, nggak usah cuci darah. Pak Fadi pernah cerita, diem aja nanti sembuh sendiri. Jangan. Ini kekuatan apa? Tadi ketenangan tadi, dan dia sabar menerima dengan apa yang kemudian beliau sampaikan. Yang paling terpenting kata beliau, kalau dijemput ini orang ini senantiasa lagi berada di mana? Di masjid. Jadi kedekatan kita, ingat tadkiratul maut kita menyebabkan kebaikan berarti. Baik. Itu ya. Mari kita berpikir tentang ujung kehidupan. Ya, jangan berpikir pangkal kehidupan. Tetapi walaupun berpikir ujung kehidupan, tidak boleh melupakan aspek kehidupan itu. Karena akan beda. Orang yang memikirkan ujung kehidupan dengan pangkal kehidupan, cara mengarung kehidupannya itu akan berbeda. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya. Ya, ketika kita kemudian mengingat tentang masalah kematian ini, sungguh kalau kita ditanya, Bapak Ibu mohon maaf, pernah mendengarkan tausiah atau ceramah-ceramah Ustadz? Di antara Bapak Ibu mungkin siapa yang paling menyentuh ceramahnya itu? Ada yang merasa, kalau Ustadz anu ngisi itu saya masuk banget. Ustadz ini masuk, sama enggak, masing-masing punya kan. Dan ternyata
Kalau kita berbicara kemudian penceramah yang terbaik adalah jika kita kemudian berbicara penceramah yang paling menyentuh hati kita, maka sesungguhnya penceramah yang menyentuh hati kita itu adalah peristiwa kematian. Itu paling menyentuh. Maka berbahagialah di antara Bapak Ibu sekalian kalau seandainya mendapatkan kesempatan dari Allah mentalkin orang yang akan sakaratul maut. Ya, itu adalah tidak semua orang bisa. Khususnya lebih berbahagia lagi bagi Bapak Ibu yang kemudian kalau seandainya kemudian wafatnya orang tuanya berada di pangkuannya dan dia kemudian mentalkin Bapak Ibunya ketika kemudian akhirnya Allah kemudian mencabut nyawanya itu. Ya. Tetapi mohon maaf, dalam aspek ini menjadi pelajaran dan tidak tergantung. Tetapi sesungguhnya itu harusnya jadi pelajaran karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim di surah Qaf ayat 37, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Jadi orang ketika kemudian berbicara tentang peristiwa kematian akan sampai menjadi tadzkirah bagi dia kalau dia punya hati. Nih kalau nggak punya hati kan mati ya wis wayahe mati wis rampung gitu kan. Jadi betul-betul hatinya dipakai, pendengarannya dipakai, penglihatannya dipakai, maka itu akan sampai. Ayo kita lihat kalau ada orang yang wafat di sekitar kita, seperti apa dia wafat, seperti apa kemudian sikap orang lain ketika dia wafat, maka lihat kehidupannya seperti apa. Inilah zikirnya di sini. Antum nih tahu di pekerjaan ya, pekerjaan ini tahu antum, dia seperti apa kerjanya, seperti apa sifatnya. Ternyata ada yang meninggal, seperti apa dia meninggal, menurut antum baik dia, maka kelakuannya itu yang akan menjadi dasar. Maka kita lihat zikirnya di sana. Ya, maka saya salut dengan Pak Bupati itu ya. Saya kebetulan kemarin silaturahmi sawalan diundang sama Pak Bupati itu. Di sambutannya Pak Bupati apa yang disampaikan? Dia bilang ke istrinya gini, Mah, kalau seandainya kemudian Allah mencabut nyawa saya ini pingin dicabut dalam kondisi badan saya sehat, bukan lagi sakit, supaya tidak ngerepotin. Bilang gitu ke istrinya. Istrinya cuma Bu Tati masih aja. Maka kata beliau, maka saya ini rajin olahraga supaya badan saya sehat. Supaya apa? Supaya nanti kalau Allah cabut nyawa saya dalam kondisi sehat sehingga tidak merepotkan. Hebat tuh ya. Nah, kita juga begitu ya. Udahlah kalau dicabut kita lagi sehat itu ya. Sehingga orang-orang itu terkaget-kaget. Perasaan kemarin gitu orang itu. Ya. Itu yuk. Nah, maka kita belajar banget. Orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dalam kondisi mungkin terakhir masih berbuat kebaikan, buat apa dicabut oleh Allah, itu yang ternikmat. Ya, ternikmat. Ya, begitu. Jadi inna fi dzalika ladzikra. Kematian itu akan menjadi pelajaran kalau kita menggunakan apa? Hati kita pakai, penglihatan kita pakai, pendengaran kita pakai. Maknanya apa? Kita dengar dari orang ini seperti apa hidupnya. Antum pernah baca kisah Ramadan kemarin tentang seorang tukang bubur jagung di Surakarta yang wafat di masjid tanggal 22 Ramadan? Nggak pernah dengar ya? Saya kemudian mendapatkan kisah itu, ya Allah ya Rabb biasa. Jadi beliau ini tukang bubur jagung. Saya nggak tahu bubur jagung seperti apa ya, tapi Solo katanya berceritanya. Beliau ini jualannya laku banget. Di sampingnya ada tukang bubur kacang. Sing tukang bubur kacang ini orang laku-laku. Beliau kemudian ngajarin cara bikin bubur jagung yang benar, yang baik, yang laku. Diajarin. Tetapi selanjutnya udah bisa, tolong jualannya jangan di sini. Lihat, dia sudah memberikan ilmunya. Berikan ilmunya. Dia kemudian masuk Ramadan. Bayangkan, kalau nggak salah 22 Ramadan itu Jumat. Jadi masuk di Ramadan itu dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan 10 hari yang terakhir,
dia diambil oleh Allah di masjid setelah selesai sholat subuh. Ketika kemudian, pingin gak kayak gitu? 12 bulan Allah pilihkan Ramadan. Sebulan Ramadan Allah pilihkan 10 hari yang terakhir. Dari 10 hari terakhir itu Allah pilihkan bukan rumah, bukan tempat dagangnya, masjid. Tapi kira-kira orang ini kira-kira kalau diwafatkan di masjid, sering ke masjid apa jarang ke masjid? Sering ke masjid. Tapi ada sambungannya dengan pekerjaannya. Kenapa? Semua orang bersaksi, para pembeli itu saksinya apa? Beliau ini kalau jualan sumeh, senantiasa tebar senyum kepada siapa? Baik dari pagi sampai sore, begitu. Jadi inilah ternyata amalnya. Maka bisa jadi bagi yang suka nagih, bagian kolektor, antum kalau bagian kolektor itu rajin ke masjid, sholat jamaah dan mana ketinggalan, bisa jadi antum kalau nagih itu tetap wajahnya tidak berubah kepada orang yang bayar dan tidak bayar. Bisa orang? Lu harap surga kok? Ah gitu ya? Oh ya ibu, mantul. Ini bagian daripada apa? Gestur, mungkin gitu ya. Ah, jadi maksudnya itu lidzikrinya itu buka pandangan kita, buka pendengaran kita, buka penglihatan kita pakai hati. Maka akan jadi pelajaran. Habis ya. Dikit lagi. Terakhir. Terus apa sih manfaatnya ketika kita kemudian banyak mengingat kematian? Manfaatnya apa? Ya. Jadi Rasul SAW mengajarkan kepada kita, aktsiru dzikra hadimil ladzati, yakni al-maut. Kata Nabi SAW, perbanyaklah mengingat pemotong kelezatan-kelezatan, yakni kematian. Ya. Antum lagi lezat banget punya uang, healing terus, ingat mati. Ya bukannya nggak boleh. Antum punya uang setiap weekend pergi. Minimal kalau ingat mati, ya wis lah, sebulan cuman sekali umpamanya. Antum ketika kemudian diberikan sehat, jalan terus, ingat mati, ya Allah sehat, yuk. Ada yang sehat kita ini digunakan untuk taat kepada Allah, begitu. Oke, baik. Jadi ingat kematian supaya kita tidak terlampau urusan-urusan dunia itu terlampau ngoyo terus, ingat kematian. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ada nasihat yang kedua. Ini mohon maaf, ini bukan hadis Nabi. Bukan hadis Nabi. Ada seorang ulama besar, Imam Az-Zaqqaq, menyebutkan ada 3 manfaat ketika kita mengingat kematian. Kata beliau, man aktsara min dzikril maut, ya, barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, ukrima bisalasati asya, maka dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Ya, orang yang banyak mati itu akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama apa? Kata beliau, ta'jilut taubah. Apa tuh? Allah akan gerakan kepada orang-orang yang banyak mengingat kematian itu ta'jilut taubah. Maknanya apa? Dia kalau kemudian melakukan kesalahan, dosa, cepat untuk bertobat. Itu ya. Ini efek yang pertama. Orang mengingat kematian ta'jilut taubah, akan bersegera untuk bertobat. Dorongannya itu dimuliakan oleh Allah. Maka bersegera bertobat dari dosa dan kesalahan itu, ini bagian daripada kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Karena jujur kita katakan, kita ini kalau melakukan kesalahan, taubatnya kapan? Ngesuk gitu kan? Coba sekarang saya tanya, ini kan yang sudah berkeluarga, mohon maaf ya, antum kalau ada clash, ada masalah dengan pasangan hidup, umpamanya ribut jam 5 sore, entah urusannya pulang ke rumah ternyata cucian gak diangkat, kemudian kehujanan lagi, atau mungkin ketika ke rumah ternyata tidak sesuai dengan perjanjian, rumah itu belum beres, anak-anak belum pada mandi,
Padahal mohon maaf, pekerjaan di tempat kerja urung rampung. Apalagi kemudian namanya diseneni kalau manajernya wis bumbuk. Pulang ke rumah. Ada masalah dengan siapa? Dengan pasangan hidupnya. Kira-kira kalau terjadi ini merupakan pernak-pernik keluarga ya, pernak-pernik keluarga. Kalau seandainya terjadi keributan jam 5 tadi, kemudian sampai padu, pertanyaannya, ngampurane kapan minta maafnya? Idul Fitri kan? Gue jawabannya kok rata-rata Idul Fitri. Ya. Jujur, coba kalau ada salah sama pasangan hidup, cepet minta maaf apa kemudian ngesuk-ngesuk wis tenang? Ini yang sama sini ya. Jadi kalau orang yang banyak mengingat kematian, ketika ada masalah sedikit pun itu ada masalah, dia akan segera bertaubat. Dan berbicara taubat itu, Allah akan menerima taubat seorang hamba. Kalau dia punya masalah dengan manusia, selesaikan dulu dengan manusia. Tidak bisa jenengan punya masalah dengan istri, dengan suami, kemudian ya Allah saya bersalah sama suami saya, tapi dengan suami nggak diselesaikan, diterima nggak? Nggak. Kenapa pada ketawa? Kerasa apa? Nih, kalau kemudian punya masalah tidak segera menyelesaikan dengan cepat, itu menunjukkan bisa jadi kita kurang banyak ingat kematian sehingga menyepelekan. Gampanglah urusannya ngesuk, gitu kan? Saran saya, kalau punya masalah seperti itu, selesaikan sebelum tidur. Ya, Mbak Utri, Mbak Juni, siapapun lah gitu, Pak Siang. Pokoknya selesaikan minimal dengan apa? Selesaikan dengan pasangan hidup. Karena kita ini yang paling banyak masalah dengan siapa? Pasangan hidup. Kalau orang yang tadi zikrul maut, banyak mengingat kematian, dia ingat dengan kematian ketika dia punya masalah jam 5 dengan suaminya. Kenapa menyelesaikan? Cepat selesaikan. Khawatir kemudian Allah mencabut nyawa di antara salah satunya, kemudian belum meminta maaf. Bagaimana cara kita meminta maaf kepada orang yang sudah wafat? Itu yang dipikirkan. Halo, bisa diterima nggak? Iya kan? Kenapa kita kemudian berbicara kok Ustaz kok sebelum tidur? Iya, karena sesungguhnya tidur itu adalah menuju kematian. Dari mana kita tahu kalau tidur itu menuju kematian? Kelihatan doa Rasul SAW kepada kita saat bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah engkau matikan. Berarti tidur itu mati. Maka kalau punya masalah, selesaikan. Khawatir nanti kemudian tidak dibangunkan lagi oleh Allah. Tapi kadang kita terlampau pede. Bilangnya apa? Gampang. Urusannya ngesuk. Ini efek yang pertama. Jadi orang yang banyak mengingat kematian, takjilut taubah, akan dipercepat oleh Allah itu keinginan untuk bertaubatnya. Jadi saya nggak bakal ngasih contoh yang jauh-jauh ya. Wes di keluarga dulu lah. Apa setidak-tidaknya mudah sekali kita minta maaf. Jadi maafkan ya, banyak memaafkan. Terutama siapa yang banyak memaafkan? Suami. Jadi suami itu harus lapang dada. Nek suami itu sempit dadanya, repot hidupnya. Harus lapang dada. Ya. Mas Bintoro, lapang dada. Wabil khusus kalau antum para suami mendapatkan rezeki dari Allah punya istri yang kecerdasan linguistiknya hebat. Bukan curhat. Ya, maksudnya apa? Kalau punya istri yang omongnya banyak banget, antum coba kalau istri kalau ngomong pang, yang kebayang apa? Awas, yang kebayang apa? Ember butut, bukan. Jadi kalau istri itu yang kebayang apa? Antum senyum. Kenapa? Kebayang apa? Kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Ingat kisah seorang ulama yang punya istri kemudian akhlaknya buruk. Ya kan? Akhlaknya buruk, kemudian jamaahnya minta untuk menceraikannya. Masih ingat cerita itu? Kata beliau apa? Enggak, saya akan menceraikannya. Kenapa?
Karena yang pertama, kalau saya ceraikan nanti dia dapat suami yang tidak sesabar saya khawatir rusak Islam, karena dia mungkin nih kawin cerai gitu kan. Yang kedua kata dia apa? Saya tidak akan menceraikannya. Kenapa? Karena bapak mertuanya baik sama saya. Yang ketiga apa? Likulli mu'minin mihnatun. Setiap orang beriman itu punya ujian, dan saya meyakini istri saya itu ujian bagi saya. Tapi jangan begini ngesuk neng Uma, istri ngomong mah ujianku. Jangan begitu juga ya. Gitu ya. Jadi udah, ternyata nyaman aja gitu ya. Nyaman. Kenapa? Karena tadi menghitungnya adalah kebaikan. Udah, itu aja. Jangan berpikir yang lain-lain ya. Terima, dibangun, jangan berpikir yang lain. Apalagi kemudian berpikir mohon maaf ya, wis daripada gini nggak ada kebaikan. Jangan. Pertahankan. Saya dapat cerita dari Gus Kautsar itu, menyentuh juga bagusnya. Saya lupa, ada ulama yang tidak menikah. Ulama itu tidak menikahi karena saking sibuk dengan ilmunya. Nasihatnya Ibrahim bin Adham, saking sibuknya kemudian dengan urusan-urusan ilmunya. Tapi hebatnya, dia kan ilmunya luar biasa, banyak, sibuk, nggak sempat nikah. Tapi beliau nasihatnya apa? Kata beliau, seseorang yang menikah, dengan menikahnya dia mengalami berbagai macam hal dalam kehidupannya, ujian segala macam seperti itu, maka sabarnya dia dengan kehidupan di rumah tangga, sabarnya dia dengan perilaku istrinya itu jauh lebih utama dengan menuntut ilmu tadi. Jadi kita berkeluarga itu sudah kehebatan tersendiri ya. Tapi jangan doa begitu, ya Allah berikanlah istri yang ini biar saya kuat. Jangan. Ya, begitu. Sudah. Jadi pertama apa? Ta'jilut taubah. Yang kedua apa? Yang kedua wa qana'atu qalbi. Yang kedua, orang yang banyak zikrul maut itu qana'atul qalbi, hatinya tenang. Ya. Jadi hatinya tenang, kan ingat mati. Ingat kematian. Jadi kalau umumnya tadi ya kan isinya pang breng. Paling mati ya suara konong bening. Enak kan? Hati tenang aja. Jadi kalau udah kematian mah enak lah. Tetangga pada beli gini, kono beli, paling kongkos mati orang digawa mal, nggak dibawa mati, begitu aja. Kalau ingat kematian. Tapi mohon maaf ya, jangan jadi malas. Kata istrinya, Mas, Bu jenengan ke mangkat kerja untuk kehidupan, Bu, ngapa? Engkau ge mati, nggak bener ini. Oh, mati salah, kayak gitu ya. Atau ini menjadi ancaman ke mertuanya, Pak, banyak infak, jenengan sedekah lagi mati, itu jangan. Ya, qana'atu qalbi, orang yang banyak mengingat kematian hatinya menjadi tenang. Terakhir karena sudah lewat waktunya, yang terakhir adalah wa nasyatul ibadah. Orang yang banyak mengingat kematian itu ibadahnya rajin. Ya, ibadahnya rajin. Kenapa? Karena ingat. Ya. Jadi Allahu Akbar, Allah segera berangkat. Kenapa? Bo nanti kelewatan dicabut nyawa. Gitu. Qana'at. Jadi nasyatul ibadah, ibadahnya menjadi rajin. Itu yang banyak mengingat kematian. Ya. Nah, tapi sebaliknya kalau yang jarang kematian gimana berarti? Nah, itu kon suruh taubat, engko nanti terus ngakhirin. Itu berarti kan hatinya apa? Orang tenang, gelisah bae bawaannya. Apa-apa gelisah, apa-apa gelisah, apa bingung kayak gitu. Kemudian ibadahnya berarti malas. Maka itu efeknya kalau tidak banyak mengingat kematian. Baik, saya kira itu mungkin yang disampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan menjadi manfaat bagi kita semuanya. Ini baru bagian pertama ya. Insya Allah kalau dibahas masih panjang ya. Karena bahasan ini menurut saya memang harus santai disampaikan, tidak mencekam, tapi kemudian nyampe. Karena kalau disampaikannya mencekam, tidak ada senyum, tidak apa, wah. Tapi penting kita ingatkan, karena biasanya ceramah-ceramah hanya dunia ini, kita mementingkan kematian seperti itu. Dan mohon maaf kalau seandainya kemudian dalam perjalanan hidup kita ada di antara kita hal-hal yang tidak baik, maka kemudian kita segera kemudian untuk saling memaafkan. Jadi mohon maaf kalau seandainya kemudian kita dalam pekerjaan ya, bekerja itu juga sama, karena kita dari pagi sampai sore kan mesti ada sesuatu ya.
sebagiannya baik dengan pimpinan, dengan siapa, maka mohon maaf kalau mau selesai pekerjaan itu, ketika mau pamit selesai, minimal kita pamit ngomong dulu, yo minta maaf ya semuanya, saya pamit dulu, salaman. Itu dalam rangka apa? Supaya minimal catatannya hari itu sampai dengan sore kita sudah melebur dosa kita masing-masing. Itu penting, bagian daripada akhlak kita dalam pergaulan keseharian kita, begitu ya. Yang biasanya kemudian pengalamannya sih biasanya yang kantor biasanya ngerasani pimpinan ya. Iya, aku juga. Nah, itu segera minta maaf yang kayak gitu. Nggak usah dilanjut yang gitu. Ya, mohon maaf kalau ada kesamaan peristiwa ya. Mohon maaf. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan jadi manfaat. Mohon maaf segala kekurangan. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.